wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceramah saya. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, adapun judul ceramah saya pada kesempatan kali ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran bukanlah kitab suci biasa, melainkan kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Membaca Al-Quran adalah gerbang utama untuk mengenal Allah, memahami, dan menapaki jalan kebenaran. Al-Quran adalah cahaya penerang dalam kegelapan, penawar hati bagi hati yang gundah, dan obat bagi jiwa yang sakit. Keutamaan terbesar membaca Al-Quran adalah mendapat syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumul qiyamah syami'an li ashabi, yang berarti bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat kelak memberikan syafaat bagi siapapun yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan hari di mana setiap jiwa sibuk dengan urusannya sendiri, hari di mana tidak ada pertolongan kecuali dari izin Allah. Al-Quran yang sering kita baca akan datang membela kita, memohonkan ampunan dan keselamatan bagi kita. Ini adalah janji Rasulullah SAW yang pasti akan terjadi. Keutamaan yang kedua adalah setiap hurufnya dihitung sebagai nilai pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda bagi setiap amalan baik hambanya, termasuk dalam hal membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala atau kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang misalnya, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti ketika kita membaca alif lam mim itu tidak dihitung sebagai satu pahala, melainkan 30 pahala karena dihitung per hurufnya. Subhanallah, betapa luar biasanya pahala membaca Al-Quran. Hanya dengan mengucapkan satu huruf saja, kita sudah mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bagaimana jika kita membaca satu lembar, satu juz, bahkan menghatamkan Al-Quran? Berapa banyak pahala yang akan kita raih? Keutamaan yang lainnya adalah mendapatkan ketenangan hati dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan kegelisahan, Al-Quran hadir sebagai penenang hati dan penawar bagi jiwa yang resah. Ketika hati resah, pikiran kacau, dan jiwa merasa hampa, maka bacalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Ketika kita membaca Al-Quran, apalagi dengan merenungkan maknanya, maka rahmat Allah akan datang kepada kita. Ketenangan akan merasuki hati dan jiwa akan merasakan kedamaian dan ketenangan.
Semoga Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kelak Al-Quran menjadi syafaat atau penolong bagi kita di hari kiamat kelak dan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.